Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Kristen Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak request yang masuk. Hari ini kita akan spesial membahas narasi decentralized science, di mana kita akan bahas juga token kayak VitaDAO, lalu ada FEC, lalu ada RSC, dan juga Bio Protocol yang bakalan listing 5 jam ke depan di beberapa exchange termasuk Binance. Menarik, teman-teman. Jadi intinya adalah ini adalah narasi terbaru ya, decentralized science. Desentralisasi untuk ilmu pengetahuan, khususnya penelitian ilmiah, di mana project dari decentralized science biasanya adalah project pembukuan, di mana dia menulis atau bisa dibilang mengamankan catatan berupa penelitian di dalam blockchain, termasuk di dalamnya juga ada tata kelola, pendanaan, kemudian juga ada decentralized autonomous yang disupport langsung oleh blockchain. Gitu. Jadi intinya project dari decentralized science ini bertujuan untuk memberikan transparansi dan juga kolaborasi global di antara para ilmuwan, investor, dan juga penggemar, di mana setiap data yang dimasukkan ke dalam blockchain tidak akan bisa dihapus, kecuali dengan persetujuan mayoritas konsensus. Jadi otomatis kalau ada penelitian-penelitian baru, semuanya bisa dicatatkan langsung di dalam sebuah blockchain. Kalau ada ilmuwan yang pengen untuk mencari pendanaan, juga akan disupport oleh project-project dengan narasi decentralized science ini. Gitu. Jadi project ini cukup hype di 2024 sampai 2025 ke depannya. Jadi masih akan sangat-sangat hangat untuk diperbincangkan. Nah, sektor dari decentralized science semakin lama semakin berkembang. Ada sektor yang memang berfokus pada pendanaan. Ada sektor yang berfokus untuk mengembangkan ekosistem dan juga membuat catatan-catatan penting untuk para science ya atau para ilmuwan. Terus juga ada yang untuk infrastruktur dan juga service. Ada yang untuk communities doang, ada yang untuk lembaga research dan juga data. Selain itu juga ada sektor terbaru yaitu sektor meme, di mana decentralized science nggak cuma tentang hal-hal yang serius, tapi juga yang berhubungan dengan humor atau meme. Jadi ini adalah ekosistem besar dari decentralized science di 2024 yang menurut saya benar-benar terus berkembang ya, dan akan berkembang sampai 2025 untuk sentimennya. Teman-teman yang mungkin baru masuk ke pasar kripto ya, jangan terlalu terlarut dengan euforia decentralized science. Menurut saya ini bakalan redup juga suatu hari nanti, layaknya sentimen dari apa namanya, di 2021 itu ada metaverse ya, di mana orang-orang membicarakan tentang metaverse dan sampai beli tanah segala macam di dunia metaverse dan sekarang hilang, gitu. Jadi menurut saya ini tren bakalan sementara doang, ya nggak akan lama, teman-teman. Ya mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi setelah itu akan ada sentimen-sentimen baru di dunia altcoin. Jadi jangan terlalu, apa ya, larut lah dalam euforia yang ada. Teman-teman sebelum kita lanjut masuk ke pembahasannya, aku mau informasikan dulu. Bagi teman-teman yang sudah punya exchange Get.io, teman-teman bisa ikutin karnaval tahun baru dengan hadiah sampai 1 Bitcoin. Teman-teman, hadiahnya 1 Bitcoin, lumayan banget. Campaign ini berlaku dari 1 Januari sampai 1 Februari 2025. Gimana caranya? Masuk ke menu profile, kemudian teman-teman scroll ke bawah di bagian activities and reward. Di sana ada Gold Rush. Silakan masuk dan teman-teman tinggal klik-klik aja. Teman-teman dapetin poin sebanyak-banyaknya dan dapetin hadiah reward grand prize berupa 1 Bitcoin dan juga hadiah menarik lainnya. Bagi yang tertarik, linknya ada di kolom deskripsi video ini untuk pendaftaran Get.io. Oke, narasi project terkait dengan decentralized science itu banyak banyak banget ya. Ada Track, ada RSC, ada Euro, ada Reef, ada Hypo, dan juga project-project yang lain. Dan tentu saja ini punya trennya sendiri-sendiri gitu. Dan aku perhatikan nggak semua project decentralized science kompak meningkat. Ada yang karena market cap-nya kecil cenderung manipulatif untuk pergerakan harganya. Gitu. Nah, token yang kita bahas hari ini adalah VitaDAO. VitaDAO hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp86.500. Dia berada di peringkat 3 ribuan something di CMC dengan market cap sangat kecil,
48,9 billion rupiah ya. Sangat-sangat kecil untuk market cap-nya, jadi rawan untuk dimanipulasi. Dia baru listing di beberapa exchange saja, ada CoinEx, Lbank, dan kawan-kawan. Terus untuk supply-nya sedikit dan terbatas, ada di 64,29 juta token VITA. Sementara untuk supply yang beredar baru 9,02 juta saja. Nah, ada whales yang cukup aktif trade atau akumulasi VITA, yaitu whales nomor 1 ya. Dia sudah punya kepemilikan sampai 20% dari total VITA yang beredar. Dia akumulasi sejak bulan Mei 2024 sampai dengan Desember kemarin. Ini menunjukkan bahwa memang ada investor yang cukup minat terhadap token ini. Kalau kita lihat dari sosial media lumayan aktif. Ya, engagement-nya lumayan oke untuk sebuah project dengan market cap kecil. Jadi ini bisa saja bersaing di sektor decentralized science ya. VitaDAO sendiri itu ada beberapa project mereka seperti VitaLab, ada VitaLab Fellowship, dan juga ada Vita Token. Di mana project utama dari Vita ini adalah untuk membawa ekosistem yang lebih luas ke project decentralized science. Di mana dia menghubungkan nih antara community, orang-orang yang pengen melakukan pendanaan atau yang pengen untuk mensupport project-project yang berhubungan dengan penelitian. Ada Humanity, ada Matrix Bio, ada juga untuk Brain, untuk apa ya, saraf-saraf otak gitu. Terus juga ada project-project yang lain. Nah, ini pendanaannya ada. Dia alokasikan sampai 50.000 US dollar, ada juga yang 300.000 US dollar dan sebagainya. Jadi project ini bisa dibilang merupakan project yang mana dia berkontribusi banyak untuk para peneliti bisa apa namanya, memberikan kemajuan ya yang lebih baik untuk peradaban seperti itu. Jadi buat yang tertarik pengen untuk join dengan DAO yang mereka miliki, teman-teman bisa login di sini ya, masukkan email dan juga nama kalian. Mereka disupport oleh banyak sekali project-project besar. Salah satunya adalah Pfizer, Pfizer, Pfizer Venture ya. Ini adalah perusahaan vaksin. Mungkin yang kemarin COVID ada vaksin Pfizer. Nah itu dia disupport langsung. Ada juga Molekul, salah satu project dari Decentralized Science juga. Ada Apollo Health Venture, ada Shine Capital, kemudian juga venture capital yang lain juga banyak di sini, nama-nama ternama, ada juga dari University of Copenhagen. Itu, jadi project ini lumayan menarik kalau menurut saya ya, dari sektor decentralized science. Itu, kemarin juga mereka ada semacam tokenisasi untuk gen therapy skills, untuk meningkatkan produknya di tahun 2025. Di mana dia mengambil contoh animal study, teman-teman. Ini perkembangan projectnya masih akan tetap growth nih sepertinya. Tuh. Lalu gimana untuk price action dari VitaDAO? Apakah VitaDAO bakalan rally? Sebenarnya VitaDAO udah lumayan naik ya sejak bulan November kemarin. Dia ngepump sangat-sangat signifikan setelah fase koreksi yang cukup panjang dari bulan Desember akhir tahun 2023 sampai dengan November dia mencapai level bottom-nya dan terus mengalami tren kenaikan. Dalam jangka pendek, smart money pada VitaDAO lumayan oke, lumayan bagus. Kemudian juga dari smart money ini masih cukup stabil sampai sekarang ini. VitaDAO juga belum listing di exchange besar, jadi dia masih punya opportunity sebenarnya untuk growth lebih besar lagi. Tuh, tapi kalau teman-teman pengen masuk ke project-project seperti ini, saya sarankan untuk lebih konservatif. Kenapa? Karena dilihat dari volumenya mereka kecil. Ya, artinya volume kecil, volatilitas tinggi. Bisa saja teman-teman cuan banyak di VitaDAO, tapi juga ada kemungkinan teman-teman rugi banyak, gitu. Jadi, ya untuk balance hal tersebut, ya teman-teman harus pintar-pintar melakukan money management yang baik. Kalau secara teknikal, sebenarnya di level saat ini, VitaDAO udah lumayan aman ya. Selama dia belum breakdown dari level 4,4, trennya masih terlihat bullish. Teman-teman, hopefully pergerakan saat ini cuma pergerakan sideways secara jangka pendek saja, and then probably masih ada kemungkinan buat lanjut rally. Itu, kalau kita lihat juga dari volume masih sangat-sangat oke. Dari saya VitaDAO itu ya, selama dia masih bisa mempertahankan level 4,6, selama itu masih cukup oke. Kalau dia breakdown dari level tersebut kemana arahnya? Ada di kisaran 3,3. Gitu. Terus
kita akan bahas yang lain adalah Fact ya. Ini lumayan rame belakangan ini. Factron itu terus beberapa kali menjadi top gainer lah dengan kenaikan sampai puluhan persen. Kalau kita lihat dari beberapa exchange ya. Ini adalah project yang menggunakan proof of work dengan tema decentralized science. Cukup menarik. Karena biasanya proyek-proyek baru menggunakan proof of stake. Konsensusnya menggunakan proof of stake. Tapi Vectron ini cukup beda. Dia menggunakan proof of work yang artinya token ini bisa ditambang atau bisa di mining. Supply maksimumnya kita belum ketahui, tapi supply beredarnya ada di sekitaran 851.000 token Fact. Pasarnya sendiri masih relatif kecil, ada di CoinEx dan sedikit exchange lainnya kayak Maxi. Dan juga ada Trade Orge. Nah itu, teman-teman. Untuk explorernya dia bergerak di blockchain mereka sendiri. Kita bisa track lewat Trezor Vectron Explorer. Jadi menarik ya, dia punya project sendiri. Kemudian apa sih tujuan daripada project dari Vectron ini? Tujuan mereka adalah untuk menjadikan blockchain sebagai salah satu hal yang bisa memungkinkan untuk para peneliti, khususnya di bidang matematis, itu bisa mendapatkan kalkulasi keuntungan. Jadi beda jauh dengan project VitaDAO yang memang dia khusus buat penelitian ya. Tapi kalau Vectron ini lebih kayak berfokus kepada pengembangan project software, kemudian managing blockchain transaction, dan juga cryptographic yang berfungsi sebagai sarana transaksi gitu. Jadi buat kalian yang pengen untuk mining bisa coba dilirik Spectron. Mereka belum terlalu spesifik membahas terkait dengan perkembangan sains atau proyek-proyek yang berhubungan dengan sains gitu. Project ini kabarnya disupport langsung oleh Coinbase, di mana Coinbase menjadi salah satu developer atau pengembang dari project ini, yang mana sekarang bisa ditambang dan kedepannya akan semakin besar membuat ekosistem layer 1 yang bakalan menjadi salah satu solusi gitu. Kalau kita lihat dari mereka punya roadmap, masih akan terus berkembang nampaknya. Mereka akan mendevelop yang namanya mining pool yang bisa diikuti oleh lebih banyak orang ya, selain mereka yang memang sudah menjadi miners dari project Vectron ini. Kemudian mereka juga akan listing di 20 top exchange. Sementara sih baru di Maxi sama di CoinEx, kedepannya bakalan masuk ke Gate.io dan kawan-kawan juga. Gitu. Di Twitter engagement-nya nggak terlalu gede ya, cuman dia lumayan volatile aja pergerakan harganya, makanya mungkin banyak yang notice. Itu dia juga nggak terlalu aktif untuk bikin postingan di apa namanya, di Twitter. Jadi secara engagement menurut saya agak lemah ya untuk kekuatan sosial media yang dibangun. Nah, kalau kita lihat secara price action, Vectron ini udah pernah rally di bulan Februari 2024. And then pergerakannya nggak kemana-mana setelah itu ya, pergerakannya terus mengalami penurunan, pernah turun sampai level $5,8. Padahal all time high-nya itu ada di kisaran $100, sangat-sangat tinggi. Namun di posisi saat ini udah kayak sedikit melemah seperti itu. Gitu. Jadi project ini sebenarnya project yang menurut saya perlu untuk di-develop sih. Ya kan, karena kalau mereka nggak aktif, ya sangat sulit untuk mendapatkan pasar yang lebih baik, gitu. Jadi project ini alih-alih berfokus kepada penelitian, pencatatan, ataupun pendanaan, nampaknya berfokus pada, layer 1 mereka, menyediakan blockchain lah, seperti itu. Menyediakan blockchain untuk, industri dari, apa namanya, decentralized science, yang memang belum terlalu growth di jaringan blockchain layer satunya. Dari segi volume perdagangan, itu mengalami peningkatan di perdagangan kemarin tanggal 2 Januari, tapi volume smart money belum terlalu mendukung. Secara teknikal kita melihat bahwa Vectron ini ada possibility untuk bergerak konsolidasi dulu sideways sementara di atas range $9. Kalau dia beruntung bisa aja rally sampai $18 dan itu cuannya udah lumayan. Gitu. Kalau secara tren menurut saya ini lumayan ya lumayan belum terlalu gerak ya. Apalagi dia di kisaran Juli 2024 udah mulai masuk ke range sideways besar ini, gitu. Jadi kalau teman-teman memang
menyukai adrenalin, suka senam jantung, Vectron bisa menjadi pilihan yang cukup menarik buat kalian. Pergerakannya masih berada di area support kisaran $9,3. Ya, kalau dia jebol level support tersebut kemana? Arahnya tentu saja adalah ke $6,6. Potensial secara jangka pendek. Itu dari saya, Vectron bagus nggak? Ya, ya menurut saya sih agak kurang ya, agak kurang. Tapi bukan berarti project-project yang agak kurang gini nggak bisa rally gitu. Pertama, market cap-nya dia kecil, sehingga untuk manipulasi harganya lumayan memungkinkan. Kalau teman-teman punya uang 1 M, teman-teman udah bisa borong semua token fake ini. Jadi sangat-sangat kecil ya untuk mereka punya apa namanya? Mereka punya market cap ya gitu. Kalau kalian punya 1 M, kalian borong, kalian kemungkinan udah bisa ngepump harga tokennya. Karena kalau kita lihat dari market cap-nya itu cuma sekitar 142 miliar saja. Miliar rupiah ya. Itu jadi nggak terlalu besar sebenarnya untuk market cap-nya. Jadi manipulasi secara jangka pendek itu cenderung bisa terjadi. Jadi jangan terlalu FOMO. Ya itu token ini punya resiko yang lumayan. Sekarang kita akan bahas RSC atau Research Coin. Ini project lumayan ya bisa dibilang salah satu big caps di sektor decentralized science. Tapi sekali lagi market kapitalisasinya cuma sekitar 1,8 triliun rupiah saja. Ya, Research Coin ada diperdagangkan di kisaran level 19.200-an rupiah, di mana maksimum supply-nya itu ada di 1 miliar token, sementara yang beredar baru 95,21 token saja. Jadi kurang dari 10% token yang beredar. Kalau kita perhatikan, project ini running di jaringan Ethereum ya. Research Coin itu adalah token digital yang berfungsi sebagai penghargaan dan juga tata kelola untuk platform Research Hub, di mana token RSC digunakan untuk memberikan penghargaan kepada kontributor ilmiah, seperti mengunggah literatur ilmiah. Nah, kalau kita lihat dari website resmi yang mereka punya, Research Hub, ya, ini adalah platformnya, di mana di sini teman-teman bisa upload, bisa download, dan teman-teman berpeluang mendapatkan reward berupa token RSC sebagai kolateral, sebagai reward ya gitu. Jadi project ini lumayan menurut saya project yang bakalan digandrungi oleh banyak peneliti. Ya, karena setiap jurnal yang dia posting ataupun setiap paper yang dia posting itu akan dihargai di platform dari Research Hub ini. Gitu. Jadi teman-teman mungkin yang penulis bisa nih untuk masukin artikel-artikel ke sini ya kan yang tentu saja akan bisa dimanfaatkan oleh banyak orang ke depannya. Gitu. Jadi project ini sangat-sangat sederhana menurut saya dan ya useful gitu. Secara tren kalau kita lihat dia di Twitter engagement-nya lumayan bagus ya, masuk ke salah satu project top di sektor decentralized science menurut Messari ya kan. 10 top lah. Memang yang paling gede masih ada Origin dan juga Vita, tapi Research berada di poin ketiga, which is ya nggak bad amat, nggak jelek amat lah seperti itu. Dan juga project ini masih tetap survive ya sampai dalam kondisi sekarang ini masih banyak juga kegiatan-kegiatan seperti ada apa namanya pembahasan tentang project Research Hub di YouTube dan juga di platform yang lain gitu. Jadi decentralized science ini masih bakalan punya masalah ke depannya. Kalau kita lihat dia dari Etherscan, di sini kita bisa track gimana sih kondisi dari token ini ya. Kalau kita lihat dari jumlah akumulasi atau distribusi dari project-nya. Jadi project ini itu didominasi oleh ekosistem yang dia punya. Jadi masih internal yang mayoritas pegang tokennya. Ya, meskipun secara jangka pendek ada distribusi yang secara berkala dilakukan. Itu Research Hub, Treasury One, and Treasury Two punya mayoritas dari token ini. Sementara beberapa lagi sudah mulai tersebar di community, teman-teman. Jadi harusnya sih untuk project Research Coin ini kedepannya masih bisa growth ya, karena mereka sendiri memang masih dikontrol lah oleh internal yang mereka miliki. Dia udah bisa diperdagangkan di Gate.io dan juga CoinEx. Gitu. Kalau kita lihat dari price action ya, Research Coin trennya lumayan bagus dalam beberapa waktu
terakhir trennya masih rally, ditunjang oleh volume smart money yang sangat bagus. Kemudian juga kalau kita lihat dari volume perdagangan, ini juga cenderung masih cukup oke, ya. Tapi secara pergerakan again sangat-sangat volatile. Untuk research coin, kalau dia mampu mempertahankan area kisaran 0,85, trennya masih akan sangat positif. Jadi kalau teman-teman memang masih punya tokennya, masih cukup percaya, saya rasa masih akan ada opportunity untuk dia rally mencapai all time high yang baru. Target terdekat mungkin bisa ke $2 sebagai target psikologi ya untuk research coin jangka pendek. Gimana nih kalau dia breakdown andai kata dari 0,85? Potensial dia masih bisa turun ke $0,5, cukup dalam gitu. Ya menurut saya wajar karena token-token seperti ini punya volatilitas yang sangat-sangat tinggi, market cap-nya juga nggak terlalu besar. Nah, sekarang kita akan bahas Bayo Protocol sedikit ya, mumpung token ini bakalan listing di Binance dan juga di beberapa exchange lain tanggal 3 Januari 2025. Jadi ini adalah salah satu jawaban dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh CZ atau CC, di mana Chang Peng Zhao itu ketika di penjara dia memang sempat sebelum dia masuk penjara ya, dia tuh sempat mengungkapkan bahwa dia akan berfokus pada peningkatan dan juga penelitian dari biotech yang akan digabungkan dengan dunia blockchain. Nah, salah satu project yang digadang-gadang bakalan menjadi pemimpin atau top leader dari project decentralized science itu adalah Bayo. Cuman secara price action kita nggak bisa bicara banyak sebab token ini belum listing. Gitu. Bayo Protocol akan ada beberapa inovasi yang akan mereka lakukan ke depannya yang bakalan berfokus pada penelitian. Penelitian yang akan dicatatkan di dalam blockchain dan juga berkolaborasi dengan banyak platform seperti DeFi, kemudian ScienceFi, sektor baru ya, Science AI, dan juga farmasi. Gitu. Jadi project ini secara price action saya sendiri nggak berani nakar harganya bakalan berapa, cuman menarik untuk teman-teman perhatikan. Nah, prediksi harga listingnya itu ada di kisaran $3-5 per tokennya. Dia akan listing di Binance, Bybit, OKX, Bitget, Get.io, dan juga KuCoin. Itu kemudian untuk mereka punya mereka punya tokenomic ya. Tokenomicnya itu 56% akan dibagikan kepada komunitas dalam bentuk lelang, airdrop, intensif, ataupun ekosistem. Investor awal mereka akan punya sekitar 13,6%. Ada kontributor inti dan juga penasehat yang akan dapat sekitar 25% dari total supply yang beredar. Ini adalah salah satu sektor yang bakalan cukup menarik. Jadi kalau teman-teman sudah sempat beli, aku ucapin congratulations. Salah satu project yang punya peluang bagus. Dan jangan lupa taking profit. Oke, gitu aja paling buat update kali ini ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen belajar lebih lanjut tentang dunia kripto, tentang makroekonomi bisa subscribe di channel ini ya. Jangan lupa notifikasinya diaktifkan. Itu kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Buat yang mau join linknya ada di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre. Makasih.